hashtag Indopride, hashtag 2023 era Indonesia juara, dan juga hashtag jangan jumawa. Kita akan menuju Sunhawk, ini dia match pembuka di hari kedua, hari terakhir dari PMGC 2023 Liga. Kita sudah menyaksikan berbagai match, berpuluh-puluh match sudah kita lalui, dan 6 yang terakhir akan kita saksikan bersama. Saya dan Bro Pasta sudah mandi, bahkan rambut kita belum kering, menandakan kita sangat siap untuk mengawal tim Indonesia. Mancing perang kali ini bertemu dengan Gigi. Ada satu pemain Gigi yang sudah mulai terspot dari seorang Arthur, akan melipir bertukar sebelah kanan. Dua orang yang akan segera melakukan sebuah pick. Tapi Meku punya UMP. Meku bisa membalas, tapi dua orang ini akan men-sandwich posisi Meku, dan Meku dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama untuk Queso. 3 pemain tersisa. Queso justru semakin mantap di peringkat kedua. Face yang membuat kita cukup terkaget-kaget setelah mereka mendapatkan Mirachel di match terakhir babak survival stage. Bermodalkan Mela sendirian saja, dan kita lihat saat ini Papi Potro sudah mengetahui di manakah posisi lawannya, sedang melakukan proni, dan mudah, terlalu mudah untuk Papi Potro melakukan hal semacam ini. Kilan terakhir harapan dari Korea Selatan sembari melihat circle yang begitu jahat 100% akan berakhir di Pulau A kalau kayak gini caranya. Tim yang melangkah di peringkat kelima dengan permainan gemilang kemarin Chua mencuri perhatian, tapi pemain yang baru saya katakan ternyata tumbang saat ini di tangan BF. Ya, itu dia pemain yang berkali-kali bahkan di Miramar dia melakukan sebuah cilup Chua, tapi kali ini malah dia yang dikejutkan oleh tembakan dari tim BF. Bahkan BF bisa mendapatkan kedua. Percobaan penyelamatan dari Lamborghini malah membuat pemain mereka tumbang kembali. Chua dipulangkan, Lamborghini dipulangkan. The Xavier melewatkan match pertama mereka dengan hal yang tidak terlalu bagus. Replay, DM dari kalian gitu kan. Tapi gua rasa replaynya nanti setelah hari ini selesai. Tergantung dari hasilnya juga, tapi sangat mengharapkan kita untuk dua tim Indonesia bisa lolos menuju ke arah grand final. Dan ini dia pop-up circle yang kedua sebentar lagi bakal muncul karena Blue Zone sudah mulai menghimpit, dan 100% kayaknya kalau kayak gini bakal menuju ke arah Kepulauan Alpha. Entah akan berakhir ke Hatin kah, ke arah jembatan kah, atau malah ke perbukitan di arah kanan dari Camp Alpha. Ya, Duxan menunggu pemain Bigetron datang, tapi sudah ada sebuah keputusan dari Duxan menggunakan kendaraan lewat mereka, menyeberang jembatan tersebut. Kosong memang untuk sementara waktu jembatannya. Yang sedang kita lihat adalah rotasi dari BF yang mau tak mau harus berhadapan dengan salah satu tim, tapi Nigma tak terelakkan. Rauf sudah mulai ketahuan ada Bigetron di area bawah sana, bahkan pemain-pemain dari timnya yaitu Nigma pun sudah mulai berdatangan. Kita menuju ke arah Brute Force yang berhadapan dengan INF. Saat ini Influence lagi harus menghadapi sebuah ancaman di saat utility sedang dimasak oleh Prepot, ingin membuat repot defensif dari INF. Ledak saat lagi, tapi for Yudu juga masih ada di luar. Bigetron, dua pemain Superboy dan juga Lapar sudah tumbang. Blue Zone ikut campur dari fight yang sedang terjadi. Starless pun mengalami hal yang sama, sesuatu yang tidak ingin kita lihat, tapi inilah dia yang terjadi. Kups kembali mendapatkan satu elimination. Chowski pun tidak ingin ketinggalan mendapatkan for Yudu yang sedang nge-flank tapi ketangkep. Aduh, gua nggak fokus ngeliat fight yang mana kan dari tadi di eliminasi fitnya. Tiba-tiba Better dibuat bonyok, bahkan kali ini dari Better hanya menyisakan satu pemain mereka saja. Ya udahlah ya, kalau tinggal satu kita bakal lihat dulu untuk fight yang terjadi sekarang karena dari Influence. Mereka benar-benar ngotot untuk bisa mendapatkan pundi-pundi eliminasi. Tapi third party join cuy. Tiba-tiba Faceclan mendekat. Faceclan ingin menjadi pelakor tentunya. Revive dari BF akan segera dilakukan. Tapi Faceclan tertahan oleh Yudu. Ada tim lain lagi yang join. Four-way showdown terjadi kali ini, bahkan Olio bisa mendapatkan Morman. Onsen juga berhasil diamankan dan Morman sudah dipulangkan menuju ke lobby. Faceclan yang ingin menjadi third party malah terganggu oleh Yudu yang memantau entah dari arah mana. Tapi Rook juga bisa mendapatkan angle menuju ke tim BF. Ini jadi 5 tim yang berdempetan. Vitores yang ada di bagian belakang dipaksa untuk melakukan regroup atau dipaksa untuk mencari sisi lain supaya bisa memberikan backup karena pemain Faceclan yang lainnya chaos banget di titik ini. Yang tadi cuma berdua jadi bertiga, tambah Yudu dan plus ada Rook yang bakal mengganggu. Bahkan Rook juga diganggu oleh IHC. Begitu chaos untuk di stage kedua ini sampai. Kalau Bigetron turun di pertigaan antara Pulau A, B, dan juga C, mereka akan ngambil tempat ini duluan dibanding yang lain karena ini adalah checkpoint dari Bigetron sebenarnya sedang diperebutkan oleh INF dan juga Face serta BF tadi. Tapi sayangnya Bigetron tidak turun di pertigaan tersebut. Mereka harus menuju Sahme yang membuat rotasinya sedikit lambat dan harus mengganti checkpoint karena kalau memaksakan sini sudah pasti terlambat dan akan ketangkap oleh tim-tim lain yang sudah setup duluan. Betul sekali. Untung dari Better tadi mereka tidak terganggu dengan datangnya Nigma. Terganggu sih, cuma maksud gua kayak gak ada tim lain lagi yang ngeganggu selain Nigma gitu. Jadi kan dari Better sekarang adalah gimana cara mereka bisa survive hanya dengan satu pemain terakhir. Ternyata inilah titik Yudu berada. Dia berada di bagian jembatan dan bisa tadi untuk mendapatkan backline dari arah tim Faceclan.
Di titik lain lagi, tim Queso masih mereka bersih tegang dengan GG. Bahkan kali ini GG bisa menarik satu pemain dari Queso. Kita pastinya membutuhkan dukungan kalian. Spam merah putih di kolom komentar. Spam 2023 era Indonesia juara. Itu adalah cara-cara yang positif untuk mendukung tim-tim Indonesia. Jangan sampai ada provokasi di antara kita. Jangan sampai kita terprovokasi. Terus berikan dukungan yang positif untuk Bigetron dan juga PJV yang sedang berjuang. Walaupun memang hanya menyisakan Genfos seorang diri saja, bukan berarti tak mungkin dia mampu menuju ke Hatin yang memang masih sangat kosong melompong. Betul, Hatin masih agak kosong tapi entry-nya menuju ke arah Hatin sudah cukup ramai kuy. Bisa aja dia dijegal oleh tim Queso, bisa dijegal oleh GG juga. Tapi Tixi tadi bisa mendapatkan kembali satu pemain dari tim Queso. Bertukar eliminasi dua tim ini. Tadi kalau nggak salah Teki dapetin dua pemain GG. Dan sekarang poinnya dari GG adalah dari dua pemainnya Teki. Masih bertemu kembali seperti takdir yang akan terus setia untuk menuju ke arah dua tim tersebut. Bahkan ini juga masih berdempetan. BF dan juga Influence Rage tidak ada persekutuan lagi di antara mereka. Hanya bermain bersabar, satu di arah compound, satunya lagi bakal bertahan di bagian luar dari broken wall-nya. Dan face clan terlihat hanya tinggal satu, berarti sisa Vintores tadi yang ada di arah belakang. Semua yang nabrak ingin jadi pelakor malah rontok pulang ke lobby. Ya, keuntungan besar sedang dialami oleh Influence Rick karena mereka ngambil tempat yang memang jadi checkpoint banyak tim. Itu jadi salah satu kunci untuk mereka nyaman melakukan rotasi nanti. Terlakukan fight antara dua tim, IHC yang sedang mengokang sebuah utility. Granat akan sudah diledakkan, sudah meledak tapi tidak ada hasil yang sempurna didapatkan dari ledakan tersebut. Godless memprediksi di manakah bunyi-bunyi step yang ada di headsetnya. Dia mendengar ada orang di sebelah kanan, dia mulai melakukan tembakan ke kanan. Bahkan ada sebuah cek yang dilakukan, cek secara paripurna, secara cepat dilakukan oleh berbagai pemain IHC. Tapi belum ketahuan saat ini satu pemain yang ada di area selipan tersebut dan akhirnya berhasil dipulangkan menjadi knock end kali ini. Betul, dipulangkan dia langsung menuju ke arah lobby. Dari Rook berarti sudah kehilangan dua anggotanya, tinggal dua player aktif lagi dan masih belum terlalu jauh dari arah dua pemain IHC kali ini. Ada smoke atau granat yang bakal dimainkan kembali, stun granat ternyata dilemparkan untuk berinisiasi maju, membutakan lawan di depan sana. Dan Rook sudah melakukan setup dua angle akan dia jaga, tapi Xiol sudah memasak sebuah granat akan dilemparkan ke dalam sini. Smoke memang membutakan vision dari IHC, tapi granat dilempar ternyata. Bukan di cancel, ternyata dilempar dan satu orang masuk tanpa permisi lewat dari jendela, langsung diberi peluru dan Default bisa mendapatkan satu. Namun NBT berhasil mendapatkan sebuah trade kali ini. Godless ternyata yang bisa mendapatkan satu pemain dari Rook, dan Rook hanya tinggal satu lagi. Eugene last man standing, bahkan Alex ternyata masih bisa diselamatkan. Dia ingin melewatkan momentum ini. Godless bermutar kembali, dia akan masuk lewat jendela kah? Atau dia bakal mengeksekusi dengan menggunakan granat kah? Karena terlalu beresiko kalau misalkan dia masuk, karena sudah di setup oleh tim Rook tentunya. Tiga pemain bakal entry dalam jalur yang sama, kali ini satu tertek down dan langsung ditabrak begitu saja. Rook menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby dengan dua eliminasi. Memiliki default sebagai pemain dengan value paling tinggi di babak survival stage ternyata tidak mampu membuat Rook berbicara banyak saat berhadapan dengan IHC yang saat ini sudah bertengger di posisi 4. Klasemen sementara semakin seru untuk kita lihat persaingan demi persaingan, kejar-kejaran poin yang akan tersaji di sisa match yang ada. PJV yang dari tadi tak terlihat akhirnya tersorot kamera juga. Ada screen time yang dimiliki oleh PJV yang sudah pasti tidak lama, betul saja, karena kita langsung berpindah menuju Influence Rig. Kali ini ada BF di area luar dari broken wall tersebut. Utility bisa menjadi kunci, tapi nampaknya setelah fight tadi sudah mulai dikuras atau terkuras utility yang dimiliki oleh BF. Mereka hanya menanti apa yang bisa terjadi sesaat lagi, salah satunya dengan menunggu Blue Zone menutup. JV mendekat kali ini, mereka bakal mengganggu pergerakan dari Mad Bulls. Ada lemparan granat ke dari Mad Bulls, karena gue lihat tadi tiga pemain mereka bakal memasak granat, dilemparkan langsung menuju ke arah PJV kali ini. Granat, what? Granatnya miss, malah membuat proses tumbang blunder terjadi di arah Mad Bulls. Ada sebuah flank dari seorang Lynx, namun Lynx terlalu dekatnya dengan mobilnya, tapi granatnya datang kembali dengan begitu bagus. Miseri bisa mendapatkan satu, fly key sudah diamankan. Miseri bakal maju, dia terbakar. Terlambat backup dari BJB. Red Face kali ini bakal langsung terabas begitu saja bersama dengan seorang Zuxi. Turun sudah mereka berdua. Apa yang bakal dia lakukan karena tiga orang sedang ter-take down. Hanya tinggal seorang Zeris, tersisa seorang diri. Ayo diterabas, ayo ditabrak. Jangan sampai miss, jangan terlewatkan momentumnya. No, Zuxi terbakar. What happened? BJB dipulangkan ke arah lobby. Padahal mereka mendapatkan momentum, ternyata Red Face diculik oleh para jin.
ada pengganggu di antara fokus PJEV ke Mad Bulls. Sebuah prahara rumah tangga yang sedang dijalin oleh PJEV dan Mad Bulls, ternyata pelakor bernama Xavier datang di waktu yang sangat-sangat tidak tepat dan membuat PJEV pulang. Ada blunder di kedua belah pihak. Blunder dimulai dari Mad Bulls, Frozen tumbang terkena granatnya sendiri. Tapi 2 kali blunder dilakukan oleh PJEV. Saya mencatat hal tersebut yang membuat akhirnya PJEV lah yang dipulangkan. Sesuatu yang harusnya tidak perlu terjadi. Namun inilah kenyataannya, PJEV harus tumbang di posisi yang terlalu dini. Justru masih kita miliki satu wakil di Sanhok. Untuk sementara waktu, Bigetron masih bertahan bersama dengan Genfos di sana. Betul, Genfos masih menjadi tulang punggung dari BTR kali ini, masih menjadi tulang punggung dari Indonesia kali ini. Karena satu-satunya pemain Indonesia yang masih bertahan untuk di circle keempat ini adalah seorang Genfos. Utara benar-benar menjadi daerah kekuasaan dari seorang Genfos dan zonanya semakin memperkecil area yang bisa dimainkan karena cukup banyak perairan yang masuk di zona kelima, Sans to the Kui. Tidak ada sesuatu yang aman untuk Genfos. Seperti yang sempat kita prediksi tadi, dia bisa ngambil utara, dia bisa ngambil Hatin yang memang cenderung kosong. Dia mengambilnya, tapi zona bertindak demikian rupa jahat. 180 derajat dari kehendak Genfos atau keinginan Genfos menjauhi posisinya yang membuat PR kembali harus dikerjakan, yang membuat dia harus turun sementara waktu dari posisinya di utara. Dan itu adalah sebuah perjalanan yang begitu panjang, menjadi musafir. Terus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tidak enak, apalagi banyak sekali monster yang ingin memulangkan Genfos. Tembakan terjadi kembali, 1 knockdown. Di end langsung, bahkan ada 2. Luva berhasil dengan KBU-nya mendapatkan Kups. Betul, bahkan ada follow up granat tadi yang dilemparkan langsung menjadi kembang api meletup di udara. Masih penasaran Reject untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Nigma. Dan Nigma hanya mempunyai satu set kecil yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi. Untuk bertiga karena mereka hanya menyisakan 3 pemain mereka. Oh, ditabrak begitu saja Squash. Masih bisa bangkit ternyata. Hanya kena degul kanan, degul kirinya masih bisa untuk menopang dia berdiri. Squash terselamatkan, tapi Blue Zone sudah mulai menghimpit dan granat. Begitu sadis dari Reject, 3 granat dilemparkan langsung bertukar Squash. Squashnya tumbang kali ini. Hanya tinggal 1 lagi yang akan dicari dan terspot oleh Luva. Dipulangkan info bertukar lobby, 4 eliminasi untuk Reject sementara ini. Diam-diam Reject mulai mendapatkan sebuah gameplay alam mereka. Menguasai high ground, mereka mendapatkan pemain-pemain di atas. Dan mereka kemungkinan besar akan mencari tempat sesenter mungkin setelah ini, karena itu adalah gameplay dari Reject. Harusnya jembatan yang akan diincar ternyata tidak melipir menuju Hatin yang dipilih oleh 2 pemain Reject. Ya, dan lihat dari Genfos, dia sudah bercosplay Ria menjadi ikan. Bahkan Zerit juga mengikuti langkah apa yang dilakukan oleh Genfos, juga masih dibuntutin dari bagian belakang. Dan Genfos masih punya PR loh. Masih ada cobaan untuk Genfos karena dia harus kembali lagi bergerak untuk masuk ke dalam zona. Zerit akan membayang-bayangi dari bagian belakang, sementara Yudi juga bakal bergerak, tapi BF akhirnya mereka bakal melanjutkan fight-nya bertemu dengan tim Influence Rage kali ini. Hanya tinggal 1 yang ada di broken wall ini. Bisakah didapatkan? Hanya tinggal lompat seorang Lil Boy kalau dia bisa. Tinggal jump shoot dan miss the shot. Lil Boy melewatkan sebuah momentum untuk bisa mendapatkan pemain terakhir ini. Prepot membuat Influence Rage repot. Tiba-tiba malah dikontrol oleh seorang Prepot, dan kali ini Federal akan menjadi pemain terakhir untuk Influence Rate. Walaupun ada blunder tadi dari 1 pemain mereka yaitu Lil Boy, tapi Federal masih ada untuk tim ini. Yang mana kita tahu Federal sempat mendapatkan clutch atas Bigetron di Sanhok di match yang pertama babak group stage, grup yellow. Dan itu bisa diulangi lagi oleh dirinya membantu timnya INF lebih tinggi lagi. Tapi tidak untuk Zipian. Nampaknya Vintores pun setelah melemparkan sebuah utility, dia harus merelakan dirinya menuju Blue Zone. Betul, hanya bisa mendapatkan sebuah knockdown tanpa mendapatkan sebuah confirm eliminasinya tadi. Dan ada 9 tim kali ini yang tersisa. Reject sudah mulai terjegal langkah pergerakannya. 1 pemain mereka sudah dipulangkan karena lobby Duxan ternyata punya angle begitu enak tadi untuk mendapatkan pemain dari Reject. Zipian sepertinya tidak akan bisa diselamatkan, akan direlakan begitu saja. Bini bergerak seorang diri menjadi tulang punggung untuk bergerak keluar dari arah Hatin. Ada Mad Bulls yang masih berada di bawah kiri dari arah Duxan, dan Bini akan melakukan sebuah pergerakan regroup, tapi ternyata QX mendapat tembakan dari bagian depan dan dia tumbang begitu saja. Ternyata Reject masih bisa memberikan tekanan, bahkan Yudu juga masih bisa memberikan tekanan kali ini. PR berikutnya untuk Duxan.
Tinggal satu pemain lagi. Kali ini Bini, bisakah membawa placement yang lebih bagus lagi? Sementara gua sudah tidak melihat nama Genfos. Apakah Genfos sudah dipulangkan menuju ke lobby? Harusnya iya. Genfos sudah dipulangkan. Tinggal 8 tim kali ini kuy. Pulang di posisi ke-9 tadi kalau tidak salah seorang Genfos Oke. saat dia bertahan di area perairan, di area river atau sungai. Dan saat ini yang sangat nyaman adalah pemain-pemain dari KUPS. Walaupun, atau maksud saya dari Nigma, walaupun KUPS tadi sudah tumbang, tapi mereka memang memiliki ideologi permainan tengah. Terbukti dari Pochinki yang bisa dikonversi menjadi 10 placement point, yang mana berarti WWCD kemarin. Dan saat ini mereka kembali mengaplikasikan ideologi tersebut, permainan tengah lagi yang akan dimainkan oleh pemain-pemain dari Nigma. Ini berbahaya untuk yang lain karena Nigma tahu caranya bermain tengah. Mereka sudah men-setup tadi ada sebuah scope dan memanfaatkan satu gubuk kecil sebenarnya. Jump shot dilakukan, tapi apa daya ternyata KUPS yang mendapatkan pemain tersebut. Satu tumbang, Adik Luke masih memaksakan diri untuk dia bisa datang ke area lawannya, tapi ini dia yang kita khawatirkan. Dan Federal untung saja for Yudu menjadi hero untuk timnya, menjadi hero untuk BF. Gila men, last man dari arah tim BF masih bisa memaksimalkan gameplay mereka untuk bisa membuat mereka bertahan lebih lama lagi. Tadi kali ini Reject sudah mulai tertahan di mana duelnya tumbang dan tiba-tiba Sarah juga diamankan, dipulangkan berkira lobby. 3 tim tersisa kali ini Reject berhasil mendapatkan hashtag yang keempat, mulai bounce back, mereka mulai mendapatkan mood untuk bermain. Di hari ini di for Yudu kali ini bakal menembak menuju ke arah tim Yudu. Luxnya diamankan, langsung mengincar Nigma kali ini, tapi dia terjebak di arah blue zone dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Nigma. Pergerakan mereka begitu sulit, tapi alhasil mereka bisa menjalankan misi di match pertama ini dengan sangat baik dan perlu dianalisa oleh Eldoge, Olo Junior dan juga Donaviska. Silahkan. Waduh, ini nih baru game pertama klasemen